Selamat pagi pemirsa, spirit perdamaian selalu menyertai perayaan Natal setiap tahunnya. Dalam spirit tersebut terkandung komitmen sekaligus harapan untuk mewujudkan suasana damai. Inilah editorial Media Indonesia spesial Natal 25 Desember 2023 dengan tema Spirit Damai Perayaan Natal. Bersama saya, Eva Mondo. Pagi hari ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Abdul Kohar. Selamat pagi, Mas Kohar, apa kabar Mas? Baik. Baik ya, tentu kita sampaikan, ucapkan selamat Natal ya untuk pemirsa Metro TV, umat Kristiani yang merayakan. Semoga damai Natal selalu menyertai Anda dan keluarga. Kita akan bahas, Mas Kohar, untuk tema editorial hari ini spesial Natal, Senin 25 Desember 2023, Spirit Damai Perayaan Natal. Nah tadi seperti yang saya sampaikan, ada komitmen, ada harapan dalam spirit Natal ya. Tetapi kalau kita lihat kondisinya saat ini, nampaknya belum tercapai ya, belum Mas ideal. Kohar. Belum ideal spirit Natal itu. Apa yang dikatakan oleh Paus Fransiskus bahwa dunia itu sedang terluka. Natal kali ini adalah Natal ketika dunia sedang terluka. Terluka oleh ketamakan, terluka oleh genosida, terluka oleh perang, terluka oleh lingkungan yang semakin buruk. Jadi bumi sebagai common home itu juga sudah mulai tidak nyaman, tidak berada dalam zona yang damai, penuh kedamaian. Begitu juga di beberapa tempat politik kita saksikan sebagai timbunan kotoran katanya. Belum bersih dari anasir-anasir jahat, saling melukai ya, yang membuat setiap orang itu punya hasrat individu dan kelompok yang sangat kental. Nah, hal-hal seperti inilah yang membuat Natal kali ini di beberapa tempat itu penuh dengan keprihatinan. Bahkan kalau kita lihat di pemberitaan di mediaindonesia.com, Suriah itu membatalkan perayaan. Iya, nanti kita akan bahas lagi. Pemirsa, inilah tema editorial Media Indonesia hari ini, Spirit Damai Perayaan Natal. Spirit Damai Perayaan Natal. Spirit perdamaian selalu menyertai perayaan Natal setiap tahunnya. Dalam spirit tersebut terkandung komitmen sekaligus harapan untuk mewujudkan suasana damai. Komitmen berkaitan dengan tekad dan upaya dari diri sendiri, sedangkan harapan menyangkut orang lain dan lingkungan di sekitar. Komitmen dan harapan bertautan dan saling menopang. Ketika salah satu aspek absen atau tidak perform, spirit perdamaian pun sulit mewujudkan secara utuh. Tahun ini, Natal dirayakan dengan keprihatinan karena dunia sedang menyaksikan kecamuk perang dan ketidakberdayaan menyetop genosida di Gaza, Palestina. Keberingasan nafsu melenyapkan lawan atas nama aksi pembalasan mengalahkan spirit perdamaian. Tidak peduli, hari demi hari, jasad warga sipil terus menumpuk. Ribuan menjadi belasan ribu. Dalam waktu pendek, berubah lagi menjadi puluhan ribu. Dan kini, semakin mendekati angka ratusan ribu nyawa melayang. Apa yang terjadi di Gaza hingga saat ini bukan lagi satu nyawa dibayar satu nyawa, melainkan menuntut musnahnya satu bangsa, yakni bangsa Palestina. Bahkan, Paus Fransis tidak lagi menyembunyikan kecamannya dalam balutan kata-kata yang tidak berpihak. Pada bulan lalu, Paus Fransis menyebut konflik Gaza sudah lebih dari sekadar perang dan bisa dianggap sebagai aksi terorisme. Kecaman Paus ketika itu tidak secara spesifik menuding pihak Israel maupun pejuang Hamas. Bisa jadi Hamas yang dituding, karena pihak Israel juga menyebut pejuang kemerdekaan Palestina itu sebagai teroris. Kecaman Paus juga bisa ditujukan pada Israel yang terus-menerus membombardir wilayah permukiman di Gaza. Namun, tidak kali ini. Paus dengan gamblang menyebut tindakan militer Israel sebagai aksi terorisme setelah peristiwa penembakan dua perempuan Kristiani hingga tewas di sebuah gereja di Gaza.
Ia mengecam pengeboman dan penembakan yang menyasar warga sipil yang tidak bersenjata di Gaza. Dalam kesempatan berikutnya, Paus menyatakan keprihatinan. Ia menyebut warga Israel dan Palestina menyambut Natal dengan kepedihan dan suasana berkabung. Paus yang terus-menerus menyerukan gencatan senjata lantas mengajak seluruh umat mendoakan warga yang terdampak perang di Gaza dan mengirimkan bantuan. Jauh dari Palestina, saudara-saudara kita umat Kristiani di Indonesia juga belum sepenuhnya merasakan kedamaian. Sejumlah kasus hambatan untuk menjalankan ibadah maupun kasus intoleransi dalam kebebasan berkeyakinan masih ditemukan di sepanjang 2023. Ada beberapa peristiwa pembubaran jemaat di gereja, seperti yang terjadi terhadap Jemaat Gereja Mawar Sharon atau GMS Binjai, Sumatera Utara, dan Gereja Bethel Indonesia atau GBI Gihon di Pekanbaru, Riau. Ada pula penolakan kedatangan Duta Besar Vatikan ke Palembang, Sumatera Selatan, dan aksi penutupan patung Bunda Maria di Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sesuai amanat konstitusi di pasal 29 ayat 1 dan 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu. Tidak ada tawar-menawar di sana. Oleh karena itu, kita terus mengingatkan bahwa aksi-aksi pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan tidak mendapat tempat di negeri ini. Tidak pula kehendak mayoritas masyarakat membuat hak yang jelas-jelas dijamin dan dilindungi negara tersebut boleh dilanggar. Dengan spirit perdamaian, kita mengajak semua komponen bangsa menjadikan perayaan Natal sebagai sumbu untuk menyalakan toleransi dan semangat hidup berdampingan tanpa permusuhan. Dari situ, kita bisa berharap terbentuk kekuatan besar sebagai modal bangsa untuk bergerak semakin maju dengan menjunjung kesetaraan dan keadilan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Mas Kohar, Natal kali ini dirayakan dengan keprihatinan ya. Karena dunia sedang menyaksikan kecamuk perang dan ketidakberdayaan menyetop genosida di Gaza Palestina. Bahkan data hingga kemarin, Mas Kohar, warga Gaza korban tewas hingga kemarin mencapai 20.200 jiwa. Ya, ini adalah sebuah genosida yang nyata, pemusnahan yang nyata oleh militer Israel terhadap warga sipil dengan alasan membalas serangan Hamas. Tetapi yang menjadi korban adalah sipil. Yang dibombardir adalah rumah sakit, rumah-rumah. Dengan alasan mereka ini berlindung di situ. Juga tempat ibadah, baik masjid maupun gereja. Jurnalis, sudah lebih dari 35 jurnalis menjadi korban, tewas. Nah, ini menunjukkan genosida terjadi di sana. Dan umat Kristiani di sana yang meyakini bahwa Palestina adalah tempat di mana Yesus dilahirkan kan, di situ di Bethlehem, itu menjadi tidak sakral lagi. Bumi dirusak oleh ketamakan, oleh kerakusan, oleh balas dendam yang dilakukan oleh militer Israel terhadap warga sipil di Gaza. Inilah yang disebut sebagai spirit tadi itu, kemanusiaan yang terluka, yang kata Paus Fransiskus. Paus bahkan secara terang benderang menyatakan bahwa militer Israel kali ini sebagai teroris. Ini kalau biasanya, pertama kali, biasanya tidak merujuk pada satu pihak. Paus mengatakan secara umum saja bahwa terorisme telah membunuh kemanusiaan. Tetapi kali ini secara sangat spesifik menyebut militer Israel. Maka inilah yang oleh Paus dikatakan sebagai satu dari 4 luka dunia ketika Natal sedang diperingati, yaitu apa? Luka kemanusiaan yang terluka. Setelah yang pertama adalah bumi yang terluka, karena bumi ini diibaratkan sudah seperti bukan lagi common home, bukan rumah bersama, tetapi sudah menjadi tumpukan sampah besar, kira-kira begitu, oleh ketamakan, kerakusan lingkungan,
Lalu yang kedua adalah luka kemanusiaan tadi ini. Ini yang terjadi. Lalu ada luka politik dan luka agama. Luka agama di sini adalah masih maraknya intoleransi. Nah, soal luka agama itu tadi kita akan bahas juga ya, bagaimana dengan di Indonesia kondisinya saat ini, Mas Kohar. Tetapi usai jeda, pemirsa, kami akan lanjutkan kembali. Tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Anda kembali bersama kami di Editorial Media Indonesia. Mas Kohar, pertanyaan saya sebelum jeda tadi adalah ternyata masih ada ya di dalam negeri intoleransi yang terjadi, Mas Kohar. Ya, intinya adalah kebebasan untuk menjalankan ibadah belum sepenuhnya diperoleh oleh banyak warga di beberapa tempat. Kita menyaksikan tadi di Riau, di Palembang ada penolakan kedatangan dari Vatikan, Duta Besar Vatikan ke Palembang. Kemudian di Medan juga ada penolakan orang sedang menjalankan ibadah, lalu di beberapa tempat. Ini menunjukkan bahwa memang masih ada problem yang mesti diselesaikan dengan dialog. Contohlah Jakarta. Jakarta ketika Gubernur Anies Baswedan, bagaimana Gubernur Anies Baswedan berdialog dengan umat-umat Islam dan umat Kristiani di Jakarta untuk meyakinkan bahwa hak untuk menjalankan ibadah itu hak semua agama. Dan itu dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 45. Artinya mereka hak dasar ini harus diberikan. Itulah kenapa kan Gubernur Anies Baswedan kan memberikan izin mendirikan bangunan. IMB ya, ada yang 40 tahun belum jadi. Kemudian... Ada setidaknya 2 gereja yang sudah 40 tahun izinnya itu mentok. Ya, karena mungkin pejabatnya takut untuk dikritik ya atau dimusuhi ya. Tapi dengan dialog bisa itu ternyata. Bisa terbit akhirnya ya. Ya, GBIP Pelita itu yang Protestan, lalu di gereja Katolik di Duri, paroki Duri itu ada juga yang sudah 40 tahun akhirnya mendapatkan izin. Nah, hal-hal baik semacam ini mengapa tidak direplikasi di daerah-daerah begitu? Potensi untuk terjadinya hambatan itu harus tangan negara itu harus hadir. Nah, wujud tangan negara hadir itu adalah pemimpin di level manapun itu harus berani untuk menyatakan bahwa hak dasar untuk beribadat itu tidak boleh diganggu dan dilindungi oleh undang-undang. Ya, dan hal-hal baik seperti ini harus direplikasi, harus dicontoh ya. Ya, karena itu akan melahirkan perdamaian. Dan momentum Natal ini jadi spirit untuk melahirkan perdamaian setidak-tidaknya bagi Indonesia untuk segera mengakhiri intoleransi, memulai toleransi, dan jangan ada lagi hambatan untuk beribadah atau mendirikan tempat ibadah. Betul, jaga selalu spirit damai dalam Natal ini ya. Mas Kohar, terima kasih. Terima kasih, Mas Kohar sudah bergabung bersama kami di Editorial Media Indonesia. Pemirsa, dengan spirit perdamaian, kita mengajak semua komponen bangsa menjadikan perayaan Natal sebagai sumbu untuk menyalakan toleransi dan semangat hidup berdampingan tanpa permusuhan. Dari situ kita bisa berharap terbentuk kekuatan besar sebagai modal bangsa untuk bergerak semakin maju dengan menjunjung kesetaraan dan keadilan. Demikian Editorial Media Indonesia untuk hari ini. Atas nama rekan-rekan yang bertugas, saya Eva Wondo pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan tetaplah bersama kami di Metro TV. Metro TV.